Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gita Vidya dengan NIM 4342104 dari kelas TI B4. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya pada mata kuliah workshop desain UI pada modul 4 yaitu tentang layouting. Nah, proyek yang saya buat ini yaitu tampilan website yang bertemakan anime Chainsaw Man. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kode-kodenya, nah di sini saya akan menjelaskan struktur-struktur yang ada dalam website yang saya buat ini. Nah, pada website ini saya memiliki struktur 3 kolom. Kolom ini, nah, yang pertama yaitu sidebar di kiri, ini berisi profile karakter dari anime Chainsaw Man itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya yaitu konten yang di tengah ini, konten utama yang berisi panel-panel informasi-informasi yang ada. Lalu selanjutnya yaitu uh, set sidebar yang di kanan ini. Nah, ada juga header yang di atas dan footer yang di bawah ini. Nah, semua struktur ini saya buat menggunakan CSS Grid yang sebagai fondasi awal ke angka utamanya. Jadi di sini saya menggunakan dua teknik layout utama, yaitu yang pertama ada CSS Grid. Nah, ini untuk mengatur struktur besar halamannya. Nah, ini dibagi menjadi area-area seperti ada sidebar, main, site ini, lalu ada footer. Nah, lalu sementara itu saya juga gunakan Flexbox ini. Nah, ini saya gunakan di dalam masing-masing area tersebut untuk mengatur komponen-komponen yang lebih kecil. Yang misalnya navigasi yang item-itemnya itu harus berjejer harus horizontal gitu, atau sidebar yang item-itemnya itu tersusun vertikal seperti ini dari atas ke bawah. Untuk penjelasan kode di sini saya akan mulai dari HTML dulu. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu elemen pembungkus utama ini. Nah, yaitu adalah page grid ini. Nah, ini adalah elemen yang menjadi grid kontainer semuanya ini. Yang ada di dalam sini termasuk header, sidebar, main, aside ini, dan footer. Nah, di sini saya akan memulai dari header dulu. Nah, di sini terdapat div yang di dalamnya ada logo. Lalu di sini ada menu sidebar, menu di header maksudnya. Lalu di bagian sidebar ini juga terdapat banyak menu. Yang pertama adalah profile, lalu menu-menu di sini, dan ada teks. Nah, semua ini saya bungkus ke dalam elemen div semua, yang pastinya dipanggil dari CSS. Lalu di sini ada halaman main. Nah, di sini juga sama, saya bungkus semuanya pakai elemen div. Ini juga. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada sidebar kanan atau set kanan. Nah, ini berisi kayak informasi-informasi tambahan. Lalu di sini juga ada footer yang semuanya ini saya bungkus ke dalam elemen div. Nah, itu untuk pembahasan CSS. Nah, ini adalah bagian grid counter utama yang mengatur seluruh struktur halaman tersebut. Nah, yang pertama grid ini yang mengaktifkan CSS pada elemen tersebut. Nah, lalu selanjutnya terdapat grid template columns dengan ukuran 220 pixel, 1 fr, dan ini juga 220 pixel. Nah, ini mendefinisikan 3 kolom, yaitu sidebar, lalu ada main, lalu ada aside. Nah, yang berikutnya yaitu ada grid template rows ini dengan ukuran 60 pixel, 1 fr, dan ini auto. Nah, ini mendefinisikan 3 baris, yaitu ada header yang tingginya tetap 60 pixel, lalu ada konten yang fleksibel. Nah, lalu yang baris ketiga ini ada footer. Nah, ini tingginya menyesuaikan konten yang utama, yaitu secara otomatis. Lalu ini juga ada grid template arrays, yang di sini saya memberikan nama setiap cell grid, yaitu ada header, sidebar, main, side, lalu footer. Nah, maksudnya apa? Nah, header ini yang header ini maksudnya header memanjang memenuhi ketiga kolom di baris pertama. Lalu sidebar, main, aside ini baris tengah itu dibagi tiga struktur, yaitu sidebar, main tengah ini,
lalu sidebar yang kanan ini. Lalu yang berikutnya footer ini artinya footer itu memanjang memenuhi ketiga kolom di baris terakhir. Lalu lanjut ke bagian header. Nah, di header ini saya menggunakan grid area header untuk ditempatkan di area yang sudah kita definisikan. Lalu di dalamnya menggunakan flex ini untuk mengaktifkan flex box yang ini. Nah, lalu untuk justify content specification ini fungsinya membuat dua elemen di dalam header, yaitu logo dan navigation yang ini. Terdorong ke dua ujung berlawanan. Logo di kiri, lalu navigasi di kanan. Lalu like item center ini membuat keduanya sejajar di tengah secara vertikal, sehingga tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Lalu satu properti yang paling penting yaitu position sticky ini. Nah, ini membuat header tetap menempel di bagian atas layar meskipun pengguna sudah scroll ke bawah. Ini tetap muncul. Lalu di bagian navigation ini saya menggunakan display flex juga dengan gap 2 pixel. Nah, ini untuk menyusun semua link navigasi secara horizontal dengan cara yang rapi. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu penggunaan layouting pada sidebar yang di kiri. Nah, di sini saya menggunakan grid area sidebar ini. Lalu untuk displaynya saya menggunakan display flag dengan flag direction kolom. Nah, arah kolom ini yang membuat isi sidebar ini ada profile card, ada menu, dan juga ada teks. Nah, di sini juga tersusun dari atas ke bawah secara berurutan dengan gap 32 pixel ini yang memberikan jarak yang cukup antar bagian sini. Lalu di dalam ada juga uh, di dalam profile ini elemen profile ini juga menggunakan flex block uh, dengan flex direction kolom ini dan align item center ini agar semua elemen itu agar semua elemen profile itu ada di tengah-tengah gitu. Dan yang menarik yaitu di bagian profile stat ini. Nah, elemen ini menggunakan display flex juga dengan justify content space around. Nah, ini berfungsi tiga item ini, trend, kill, dan origin ini tersebar merata dalam satu baris dengan jarak yang sama di antara sekitar mereka. Lalu untuk bagian teks ini, teks block ini, saya menggunakan display flex juga ditambah flex word ini. Uh, ini penting untuk semua teks itu akan memaksa diri untuk muat dalam satu baris ini dan bisa meluber semua. Nah, dengan word tag yang tidak cukup tempat akan otomatis turun ke bawah sini. Lalu lanjut ke bagian main konten yang di tengah ini. Nah, main konten ini saya menggunakan display flex juga dengan flex direction column agar semua isi-isi dalam file ini yang ada di dalam main ini bisa tersusun vertikal dari atas ke bawah dengan gap 24 pixel ini. Lalu untuk bagian info card ini, saya menggunakan display flex juga dengan length item flex n agar teks dan gambar ini sejajar di bagian bawah card ini. Dan justify content space between ini buat mendorong teks ke kiri dan gambar ke kanan. Lalu ke bagian start flow ini, di start flow ini saya juga menggunakan display flex get 20 pixel dan masing-masing start ini diberi flag 1. Nah, ini artinya setiap kartu akan tumbuh dan menyusut secara proporsional untuk mengisi ruang yang tersedia. Hasilnya keempat kartu ini, keempat box ini selalu memiliki lebar yang sama persis meskipun ukuran layarnya itu berubah. Nah, seperti ini. Lalu lanjut ke bagian artikel kartu ini. Di sini saya juga menggunakan pola yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan display flex dengan gap masing-masing 12 pixel. Nah, dan masing-masing artikel card ini mempunyai flex 1 dan di dalam tiap kartu saya menggunakan flex direction kolom ini dengan card body dengan flex 1 juga. Nah, ini tujuannya agar teks deskripsi mengisi ruang yang tersisa sehingga tim read more ini selalu berada di paling bawah sendiri pada kartu. Nah, tidak peduli apapun
uh, panjang pendeknya deskripsi ini, uh, maka ini juga akan tetap ke bawah sendiri. Lalu untuk bagian ability bars yang di bawah sendiri ini, setiap ability item ini saya menggunakan flex juga dengan kontainer dengan alat sistem yang center. Nah, di dalamnya juga ada 3 elemen, nama kemampuan dengan lebar 160 pixel dan backset ini kosong agar tidak menyusut progress barnya ini. Ability bar dengan flex 1, lalu ini fungsinya agar mengisi semua sisa di ruang di tengah dan angka persentase dengan lebar tetap 32 pixel di ujung kanan. Nah, hasilnya progress bar itu selalu mengisi ruang yang proporsional tanpa perlu menentukan lebar secara manual. Lalu yang selanjutnya yaitu set bar yang di bagian kanan atau right side. Nah, di uh, set set bar bagian kanan ini saya juga menggunakan grid area side, lalu display flex dengan flex dan kolom dengan gap 28 pixel. Nah, kalau ini juga sama seperti yang set bar bagian kiri ini, agar semua widget itu tersusun vertikal dari atas ke bawah. Lalu untuk setiap notifikasi item ini, nah untuk setiap notifikasi item ini, saya juga gunakan display flex dengan get dengan flex item flex ini, flex tag ini. Nah, ini bertujuan untuk membuat titik indikator bulat ini dengan teks notifikasi itu berjajar horizontal. Nah, dengan teks yang panjang tetap mulai dari atas titik, bukan dari tengahnya. Selanjutnya yaitu di bagian footer ini. Nah, di bagian footer ini saya menggunakan grid area footer untuk ditempatkan di baris paling bawah sendiri pada grid yang membentang dari kolom pertama sampai terakhir. Lalu di footer inner ini saya menggunakan display flex tanpa menentukan flex direction seperti tadi, sehingga defaultnya adalah round. Jadi keempat kolom footer ini langsung berdampingan secara horizontal. Lalu setiap footer kolom kalau ini diberikan flex 1 agar lebar dibagi rata secara otomatis. Saya juga menambahkan border right ini pada setiap kolom kecuali yang terakhir. Nah, yang terakhir ini menggunakan selektor footer yang ini, footer kelas campur sebagai garis pemisah antar kolom. Lalu untuk footer bottom, ini saya menggunakan display flash juga dengan justify content space between dan align item center. Nah, hasilnya teks copyright yang berada di kiri ini dan catatan disclaimer berada di kanan dalam satu baris yang sejajar.